teman-teman, perkenalkan nama saya Vindi Atika Sari, saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Vindi Atika Sari dengan NIM 303200015, Muhammad Asar Husaini dengan NIM 303200027, dan Titi Hanifah dengan NIM 303200035. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi Gestalt. Terapi Gestalt yang dikembangkan oleh Friedrich Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Oleh karena itu, terapi Gestalt pada dasarnya non-interpretatif dan sedapat mungkin klien menyelenggarakan terapi sendiri. Mereka membuat penafsiran-penafsiran sendiri, menciptakan pernyataan-pernyataan sendiri, dan menemukan makna-makna sendiri. Klien didorong untuk langsung mengalami perjuangan di sini sekarang terhadap urusan yang tak selesai di masa lampau, dengan mengalami pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dari fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Gestalt terfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemanduan polaritas-polaritas dan dikotomi-dikotomi dalam diri. Terapi diarahkan bukan pada analisis, melainkan pada integrasi yang berjalan selangkah demi selangkah dalam terapi sampai klien menjadi cukup kuat menunjang pertumbuhan pribadinya sendiri. Terapi Gestalt secara aktif menunjukkan bagaimana klien bisa dengan mudah lari dari saat sekarang dan memasuki masa lampau atau masa depan. Masa lampau itu penting apabila dengan cara tertentu kaitan dengan tema-tema yang signifikan yang terdapat pada fungsi individu saat sekarang. Urusan yang tak selesai. Dalam terapi Gestalt terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai, yakni mencangkup perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti dendam, kemarahan, bencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Satu contoh tentang bagaimana urusan yang tak selesai mengganggu individu dan menjawantahkan dirinya dalam tingkah laku sekarang bisa dilihat pada seorang pria yang tak pernah merasa sepenuhnya dicintai dan diterima ibunya. Menurut Polster dan Polster, terdapat dua kutub penghalang yang menghambat proses. Yang pertama adalah obsesi atau kompulsi yang mengarah pada suatu kebutuhan yang kaku untuk menyelesaikan urusan yang tak selesai. Perasaan-perasaan yang tidak diketahui menghasilkan sisa emosi yang tak perlu, yang mengacaukan kesadaran yang berpusat pada saat sekarang. Rasa sesal menjadi individu terpaku, yakni dia tidak bisa mendekati atau terlibat dalam komunikasi yang otentik sampai dia mengungkapkan rasa sesal. Proses terapeutik. Tujuan-tujuan terapi. Terapi Gestalt memiliki beberapa sasaran yang penting yang berbeda. Sasaran dasarnya adalah menantang klien agar pindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh diri sendiri. Menurut Perls 1969a halaman 29, sasaran terapi adalah menjadikan pasien tidak bergantung pada orang lain, menjadikan pasien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan hal-hal lebih banyak daripada yang dikiranya. Sasaran utama terapi Gestalt adalah mencapai kesadaran. Dengan kesadaran klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian
keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dengan kenyataan. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. Fungsi dan peran terapis. Terapi Gestalt difokuskan pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas saat sekarang, pesan-pesan tubuh, dan penghambat-penghambat kesadaran. Ajaran Peirce adalah kosongkan pikiran Anda dan capailah kesadaran. Lalu, bagaimana sih cara menjalankan terapi Gestalt? Bagaimana terapi Gestalt dijalankan, dan apa fungsi-fungsi terapis dalam proses terapeutik? Berikut ini adalah gagasan-gagasan pokok Peirce 1969A tentang peran terapis. Pertama, Peirce menyatakan bahwa sasaran terapis adalah kematangan klien dan pembongkaran hambatan-hambatan yang mengurangi kemampuan klien berdiri di atas kakinya sendiri. Tugas terapis adalah membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Kemudian, penerapan teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Teknik-teknik terapi Gestalt di sini akan dijelaskan melalui PowerPoint yang telah kelompok kami siapkan sebagai berikut. Terapi Gestalt adalah suatu terapi eksistensial yang menekankan kesadaran di sini dan sekarang. Fokus utamanya adalah apa dan bagaimananya tingkah laku pada peran urusan yang tak selesai dari masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif. Konsep utamanya adalah mencangkup penerimaan tanggung jawab pribadi. Hidup pada sekarang, pengalaman langsung merupakan kebalikan dari membicarakan pengalaman-pengalaman secara abstrak. Penghindaran dan penembusan jalan buntu. Sasaran utamanya adalah menantang klien untuk beralih dari dukungan lingkungan kepada dukungan diri. Adapun ciri-ciri spesifik terapi Gestalt yang dianggap bernilai sebagai berikut. Terapi Gestalt adalah suatu pendekatan konfrontatif dan aktif, menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lalu yang relevan ke saat sekarang. Terapi Gestalt mengira hubungan dan pengungkapan perasaan-perasaan langsung dan menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah-masalah klien. Terapi Gestalt merupakan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Terapi Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaan sampai alasan untuk tidak berubah. Terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna-maknanya sendiri dan membuat penafsiran-penafsiran sendiri. Dalam waktu yang singkat, para klien bisa mengalami perasaannya sendiri secara intens melalui sejumlah latihan Gestalt. Kritik terhadap terapi Gestalt. Terapi Gestalt tidak melandaskan suatu teori yang kukuh. Terapi Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti kurang menghitungkan faktor-faktor kognitif. Secara filosofis terdapat bahaya yang nyata dalam gaya hidup. Aku mengajarkan urusanku dan kamu mengajarkan urusanmu. Terdapat bahaya yang nyata bahwa terapis yang menguasai teknik-teknik Gestalt akan menggunakannya secara mekanis. Terapi Gestalt bisa menjadi bahaya karena terapis memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien melalui teknik-teknik yang digunakannya. Para klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dirinya dianggap tolol.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.